Battle Through the Heavens, Chapter 1077. Bab 1077, Kemajuan. Xiao Yan tidak menjadi tergesa-gesa meskipun telah mendapatkan jejak binatang kalajengking naga racun langit. Binatang buas dengan kekuatan bintang 8 Dozong bukanlah makhluk biasa. Jika dia benar-benar bersiap, kemungkinan besar peluangnya untuk sukses tidak akan besar. Saat ini, kekuatan Xiao Yan hanyalah 1 bintang Dozong. Dokter peri kecil telah melampaui harapan Xiao Yan dan mencapai level bintang 6 Dozong. Kecepatan latihan semacam ini juga cukup bagus. Jika mereka bergandengan tangan, bukan tidak mungkin untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit. Namun, mereka pasti akan menghabiskan banyak tenaga untuk melakukannya. Bagaimanapun, bintang 8 Dozong mirip dengan keberadaan seperti Fei Tian. Selain itu, tidak ada yang tahu jenis kartu truf apa yang dimiliki pihak lain. Jika mereka gagal menangkapnya untuk pertama kali dan mengizinkannya melarikan diri, kemana mereka akan mencarinya? Selain itu, bahkan jika Xiao Yan memiliki energi untuk melakukannya, dokter peri kecil tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya saat ini. Karenanya, dia lebih suka tidak bertindak. Begitu dia bertindak, dia akan memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan berhasil. Selain itu, menjadi tuan dari aliran dewa yang jatuh ini, binatang kalajengking naga racun langit itu sudah memiliki bentuk manusia. Kecerdasannya tidak akan kalah dengan kecerdasan manusia. Dia bahkan mungkin lebih licik dari itu. Oleh karena itu, cukup banyak magical beast yang kuat akan berkumpul di bawahnya. Jika Xiao Yan dan dokter peri kecil menyerang, binatang ajaib ini akan menimbulkan masalah. Untungnya, Xiao Yan memiliki Tian Huo Zunze, penolong hebat ini. Berdasarkan rencana awalnya, dia akan membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh sebelum menyerang Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Namun, setelah mencari bahan-bahan di cincin penyimpanannya, dia menemukan bahwa dia secara kebetulan kehilangan 1 item, darah esensi dari binatang sihir peringkat 7. Tentu saja, secara tegas, bukan karena dia tidak memiliki barang itu. Darah esensi yang telah dimurnikan dari mayat Heaven Demon Phoenix memiliki peringkat yang jauh melebihi persyaratan. Sayangnya, jumlahnya tidak mencukupi. Hanya sedikit tetesan darah Heaven Demon Phoenix Essence yang menyedihkan yang tersisa di tangan Xiao Yan. Sedikit ini tidak cukup untuk memurnikan tubuh. Oleh karena itu, darah esensi yang diperlukan untuk memurnikan tubuh ini kemungkinan besar harus berasal dari binatang kalajengking naga racun langit. Tubuh bagian atas Xiao Yan telanjang saat dia duduk di dalam gua yang dipenuhi cahaya hangat. Demon Poison Spot seperti tinta perlahan-lahan bergoyang di dadanya. Lingkungan melingkar dari Poison Spot memiliki warna hijau samar. Suhu tinggi terus dipancarkan darinya. Di bawah suhu tinggi ini, Demon Poison Spot berulang kali memancarkan gumpalan udara hitam. Akhirnya, gumpalan ini diserap oleh suhu tinggi. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, Demon Poison Spot ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Selain itu, dengan bantuan kekuatan api surgawi, dia bisa memurnikannya sesuka hatinya. Tentu saja, karena dia takut menyempurnakan semuanya sekaligus akan menyebabkan kekuatannya melonjak dan akhirnya memengaruhi yayasan pelatihannya, Xiao Yan memberikan perhatian khusus selama penyempurnaan. Dia bertindak seperti dia sedang melepaskan kepompong saat dia perlahan-lahan menarik benang pada suatu waktu. Akhirnya, dia benar-benar menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan. Meskipun kemajuan Xiao Yan ditekan selama penyempurnaan yang hati-hati ini, kecepatan pelatihannya juga merupakan sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh Dozong biasa. Lagi pula, orang lain tidak memiliki doki murni untuk disaring dan diserap. Jika seseorang membicarakannya, Xie Bian dari gerbang 10.000 kalajengking saat itu benar-benar meninggalkan Xiao Yan dengan harta yang luar biasa. Api unggun sedang menyala di dalam gua. Dokter peri kecil memegangi pipinya di samping api unggun. Terkadang, matanya melirik Xiao Yan yang sedang berlatih. Setiap kali, matanya akan berhenti di Demon Poison Spot di dada Xiao Yan, mengaduk ingatannya. Dia mengingat adegan pertarungan dengan gerbang 10.000 kalajengking di Kekaisaran Cuyun saat itu. Ledakan. Sementara pikiran dokter peri kecil melayang, suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul di dalam gua. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa energi di dalam gua tiba-tiba menjadi ganas. Seolah-olah energi itu diseret oleh sesuatu yang melonjak dengan liar ke sudut gua.
Mata dokter peri kecil mengikuti arah gelombang energi itu. Segera, mereka berhenti di tubuh Xiaoyan. Kejutan melintas di matanya yang cantik. Kemajuan? Fenomena yang tidak biasa ini tidak asing bagi Little Fairy Doctor karena dia sudah mengalaminya berkali-kali. Kekuatan Xie Bian telah mencapai bintang 3-4 dozong saat itu. Meskipun poison spot yang telah terbentuk dari semua dokinya telah menyebabkan Xiaoyan sedikit menderita, itu bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Dokter peri kecil tertawa pelan dan tidak merasa khawatir. Ketika dia melihat Xiaoyan lagi, dia merasakan bahwa dia berada di puncak bintang dozong dan tidak jauh dari menerobos. Selain itu, setelah dengan kejam menyempurnakan doki di dalam tempat racun setan, Xiaoyan secara alami telah mencapai persyaratan untuk kemajuannya. Itu seperti yang diharapkan dokter peri kecil. Wajah Xiaoyan tidak menunjukkan kepanikan setelah fenomena yang tidak biasa itu terjadi. Sebagai gantinya, dia meningkatkan hisab. Sekelompok api hijau giok dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah itu, energi alam yang melonjak mengalami penyempurnaan awal oleh api surgawi sebelum diserap begitu saja ke dalam tubuhnya. Benda racun berkeliaran di seluruh aliran dewa yang jatuh. Bahkan energi alam tempat ini tercampur dengan beberapa gas beracun. Seorang ahli biasa tidak akan berani berlatih di tempat ini. Untungnya, Xiaoyan memiliki api surgawi. Gas racun yang tercampur dalam energi alam secara otomatis dihilangkan oleh suhu api surgawi yang sangat tinggi. Energi yang dibutuhkan dozong untuk maju sangat besar. Energi yang tak henti-hentinya melonjak ke dalam gua, membentuk pusaran energi di sekitar Xiaoyan. Setelah itu mengalir ke tubuh Xiaoyan. Dokter peri kecil dengan malas berdiri setelah melihat aktivitas yang dibuat Xiaoyan. Dia berjalan ke pintu masuk gua. Makhluk racun dalam aliran dewa jatuh sangat sensitif terhadap energi. Penyerapan energi alam skala besar oleh Xiaoyan ini pasti akan menarik perhatian mereka. Oleh karena itu, dia perlu berusaha untuk menjaganya. Langkah kaki dokter peri kecil berhenti di pintu masuk gua. Dia memandang dunia hitam pekat di luar dan dengan malas bersandar di dinding batu. Setelah merenung sejenak, aura keagungan yang luar biasa perlahan menyebar, menghalangi beberapa makhluk racun ganas dan ganas yang telah tertarik oleh keributan itu. Fenomena yang tidak biasa di dalam gua berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum energi alam yang mengamuk perlahan melemah. Pusaran energi yang bertahan di sekitar tubuh Xiaoyan juga menjadi ilusi. Tidak lama setelah benang energi terakhir memasuki tubuh Xiaoyan, matanya yang tertutup rapat sedikit bergetar. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Dua pilar energi seperti zat yang terbuat dari cahaya melesat keluar dari matanya dan menghantam batu besar di depannya. Cahaya mengeluarkan suara embusan saat menembus batu. Ini adalah situasi yang terjadi karena tubuhnya dipenuhi dengan energi. Cahaya di dalam mata Xiaoyan disembunyikan setelah dua pilar cahaya energi ini ditembakkan. Mereka sekali lagi kembali ke bentuk tanpa riak mereka. Sekilas, dia tidak terlihat berbeda dari kondisinya sebelumnya. Namun, auranya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Dia bisa melihat ruang kosong di atas tangannya membentuk gelombang demi gelombang distorsi. Mengontrol ruang, ini adalah tanda ahli Douzong. Namun, seseorang hanya akan memiliki kendali awal di kelas ini. Hanya ketika seseorang mencapai kelas Douzun atau bahkan kelas Douzeng, seseorang akan dapat menggunakan kekuatan spasial dengan keterampilan tingkat tinggi. Kau sudah selesai. Tawa hangat terdengar di depan Xiaoyan sementara dia tanpa lelah dan dengan senang hati mengubah ruang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dokter peri kecil berpakaian putih, yang tampak sangat murni dan mempesona. Tempat racun iblis ini benar-benar hal yang bagus. Jika saya harus mengandalkan penyerapan energi dari dunia luar, kemungkinan akan membutuhkan 1 bulan bagi saya untuk mencapai tingkat 2 bintang. Xiaoyan menyeringai. Dia menundukkan kepalanya, melirik titik hitam di dadanya, dan menjawab. Prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Apakah kamu lupa bagaimana kamu disiksa oleh hal ini di masa lalu? Dokter peri kecil memutar matanya ke arah Xiaoyan. Orang ini benar-benar melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Xiaoyan tersenyum. Dia mengenakan kembali pakaiannya dan bertanya, apakah Xinlan masih belum kembali? Sudah 4 hari sejak dia pergi. Apa terjadi sesuatu padanya?
Dokter peri kecil memiringkan kepalanya dan bertanya dengan ragu-ragu. Kurasa tidak, boneka iblis bumi melindunginya. Jika sesuatu terjadi padanya, sesuatu seharusnya juga terjadi pada boneka iblis bumi. Namun, saya tidak merasakan ada yang salah dengan boneka iblis bumi. Xiao Yan merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, mari kita tunggu 2 hari lagi. Kami akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit setelah boneka iblis bumi kembali. Dengan begitu, kami dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah. Petik 2. Dokter peri kecil tidak menyuarakan keberatan atas keputusan Xiao Yan. Dia segera mengangguk setelah Xiao Yan berbicara. Xinlan masih belum kembali setelah 1 hari berlalu. Tepat ketika Xiao Yan juga berpikir ada yang tidak beres, suara angin kencang akhirnya muncul di luar gua. Segera, sosok yang akrab masuk dengan sedikit kecemasan. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Xiao Yan dan dokter peri kecil akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Xinlan baik-baik saja. Mereka mengerutkan kening saat melihat wajahnya yang agak panik. Apa yang terjadi? Kakak Xiao Yan, banyak hal menjadi merepotkan. Dokter peri kecil Jie dan Anda dicari oleh lembah sungai es. Selain itu, mereka tampaknya juga menyadari bahwa kalian berdua masih berada di aliran dewa yang jatuh. Saat ini, banyak ahli dari lembah sungai es sedang bergegas ke aliran dewa yang jatuh. Selain itu, dikabarkan bahwa seorang ahli di puncak kelas Douzong termasuk di antara mereka yang terburu-buru. Xinlan dengan paksa menelan seteguk air liur saat dia buru-buru berbicara dengan wajah yang agak pucat. Puncak kelas Douzong? Ekspresi Xiao Yan dan dokter peri kecil berubah ketika mereka mendengar ini. Tiba-tiba, wajah mereka menjadi sedikit suram. Kali ini, lembah sungai es benar-benar bersedia memberikan modal besar. Puncak kelas Douzong. Bahkan Fei Tian dari Wind Lightning Pavilion belum mencapai level itu. Sepertinya kita perlu mempercepat perjalanan kita. Kita harus menyelesaikan Sky Poison Dragon Scorpion Beast sebelum mereka menemukan kita. Semuanya akan baik-baik saja setelah saya membantu Tian Huo Zunze memperbaiki tubuh. Petik 2. Mata Xiao Yan berkedip. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana lembah sungai es menyadari jejak mereka. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit di luar sebelum tiba-tiba berdiri. Matanya beralih ke dokter peri kecil. Ayo bergerak. Bab 1078, Binatang Kalajengking Naga Racun Langit. Kabut racun bertahan jauh di dalam aliran dewa yang jatuh. Bahkan udaranya mengandung sedikit bau busuk. Akan sangat merepotkan jika diserap ke dalam tubuh seseorang. Bagian dalam aliran dewa yang jatuh dipenuhi dengan celah-celah hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya. Kadang-kadang, banyak raungan akan keluar dari celah ini. Semua makhluk hidup di tempat ini sepertinya memiliki racun yang mematikan setelah bertahun-tahun berevolusi. Jika seseorang ceroboh, dia akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Suara samar angin deras tiba-tiba muncul di wilayah terpencil ini. Segera, beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Sosok mereka berkedip beberapa kali dan muncul dalam jarak 100 meter. Itu hanya mungkin untuk melihat penampilan mereka begitu mereka mendekat. Tentu, mereka adalah kelompok Xiao Yan, mencari binatang kalajengking naga racun langit. Sosok Xiao Yan dengan lembut mendarat di samping batu hitam. Matanya melihat ke kejauhan, tetapi penglihatannya sangat terhalang karena kabut racun. Dokter peri kecil, di mana binatang kalajengking naga racun langit? Xiao Yan menoleh dan melihat ke belakang, di mana dokter peri kecil dan Xinlan berada. Dokter peri kecil melihat sekelilingnya setelah mendengar pertanyaannya. Dia sedikit menutup matanya. Karena memiliki tubuh racun yang menyedihkan, dia tampak sangat sensitif terhadap makhluk beracun tertentu. Setelah merasakan sesaat, dia sekali lagi membuka matanya dan menunjuk ke utara. Dia dengan lembut menjawab, lewat sana. Kita harus segera tiba. Saya bisa mencium racun di tubuh orang itu dari jarak yang sangat jauh. Petik 2. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia melirik boneka iblis bumi, mengikuti di sampingnya, dan segera menghirup nafas lembut. Tampaknya pertempuran sengit tidak bisa dihindari hari ini. Dengan kekuatan bintang 8 Douzong dan tubuh fisik yang kuat dari Magical Beast, Sky Poison Dragon Scorpion Beast ini pasti akan menjadi lawan yang sangat merepotkan. Xinlan, kamu harus bersembunyi lebih jauh saat pertarungan dimulai.
Jangan terlibat di dalamnya. Xiaoyan menginstruksikan Xinlan sebelum menggerakkan tubuhnya. Dia bergegas ke arah yang ditunjukkan dokter peri kecil. Xinlan mengangguk. Dengan kekuatannya, jelas bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan level ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia bersembunyi jauh. Ayo pergi, kamu telah mengkonsumsi pil penghindaran racun yang diberikan Xiaoyan. Selama kamu tidak mengambil inisiatif untuk mengganggu makhluk beracun yang ganas itu, mereka tidak akan datang dan mencarimu. Dokter peri kecil tersenyum pada Xinlan. Setelah itu, dia menariknya dan dengan cepat mengikuti Xiaoyan di depan. Sementara kelompok Xiaoyan mulai bergegas menuju daerah di mana binatang kalajengking naga racun langit bersembunyi, pintu masuk aliran dewa yang jatuh menjadi sangat hidup karena kedatangan sekelompok orang. Sekelompok besar sosok manusia berpakaian putih, mengandung aura dingin yang mengejutkan di sekitar tubuh mereka, memenuhi pintu masuk aliran dewa jatuh. Suhu tempat ini sepertinya terpengaruh oleh mereka saat turun. Ada 4 sosok tua berdiri dengan bahu ditekuk tepat di depan. Keempat sosok ini berdiri secara acak. Ada 3 aura agung dan dingin yang perlahan menyebar di antara mereka, memberikan semacam perasaan yang sangat menekan. Orang yang paling menarik perhatian di antara mereka berempat adalah seorang penatua. Orang tua ini berambut putih dan sedang memegang tongkat dengan kepala ular yang sepertinya terbuat dari batu giok putih. Mulut kepala ular yang besar dan buas melebar, dan memiliki sepasang mata ular yang memancarkan aura gelap dan dingin. Dia tampak sangat biasa dibandingkan dengan 3 tetua di sampingnya. Bahkan tidak sedikit energi yang keluar dari tubuhnya. Bahkan wajah tua itu tampak sangat keriput. Matanya yang menyipit tampak keruh. Penampilannya tidak berbeda dengan orang tua biasa. Hal yang mengejutkan orang lain adalah bahwa lelaki tua ini, yang tidak terlihat istimewa, sebenarnya berdiri di tengah-tengah kelompok orang ini. Bahkan 3 pria tua berpakaian putih dengan aura agung tetap setengah langkah di belakangnya. Alis mereka menunjukkan ekspresi hormat. Ada banyak orang yang saat ini menonton pertunjukan di sekitar pintu masuk aliran dewa yang jatuh. Mereka terkejut ketika melihat barisan ini, terutama ketika mereka melihat gambar bunga salju yang istimewa pada pakaian orang-orang ini. Akibatnya terjadi keributan. Mereka adalah orang-orang dari lembah sungai es. Yang memimpin mereka adalah 4 ahli Douzong. Astaga, apa yang ingin dilakukan lembah sungai es ini? Petik 2. Menurut rumor, Bing Fu bersama dengan 2 sesepuh lembah sungai es lainnya dan beberapa murid semuanya telah mati di tangan wanita beracun yang menyedihkan. Dari kelihatannya, lembah sungai es benar-benar marah kali ini. Jika saya menebak dengan benar, lelaki tua yang memegang tongkat itu seharusnya adalah penatua Tianxi dari lembah sungai es. Bahkan di lembah sungai es, dia dianggap sebagai orang penting yang berada di peringkat 3 besar. Penatua Tianxi, ini sebenarnya dia. Ini tidak terduga bahwa lembah sungai es bahkan telah mengirimnya kali ini, bahwa wanita beracun yang menyedihkan itu kemungkinan akan kesulitan melarikan diri kali ini. Petik 2. Percakapan pribadi di sekitarnya tidak mengganggu kelompok berpakaian putih ini. Pria tua berambut putih yang memegang tongkat yang terbuat dari ular membuka matanya yang agak keruh. Dia dengan samar bertanya, apakah semua orang di sini? Semua orang ada di sini dan menunggu perintah penatua Tianxi. Seorang pria tua berpakaian putih di samping buru-buru menjawab. Orang tua bernama Elder Tian. Dia mengangguk perlahan. Dia mengulurkan tangannya dan rasa dingin bertahan di atasnya. Setelah itu, cermin es terbentuk. Sebuah gambar hadir di cermin es. Secara kebetulan, gambar Xiaoyan, dokter peri kecil, boneka setan bumi, dan bahkan Tian Huo Zunze ada di gambar. Ini adalah sosok sisa yang ditemukan di jiwa-jiwa yang rusak dari murid lembah sungai es. Namun, tidak terduga bahwa Lady Poisonful Poison Lady memiliki bala bantuan eksternal. Namun, beberapa orang ini sangat asing dengan diriku yang dulu. Sepertinya mereka adalah orang-orang dari luar daerah Pil. Lembah sungai es belum menemui tantangan seperti itu selama bertahun-tahun. Tanganku yang dulu hampir berkarat. Orang tua yang memegang tongkat ular menyapu matanya yang keruh ke atas cermin es dan tertawa. Tawanya seperti burung hantu, membuat satu merinding. Rasa dingin muncul di kulit ketiga tetua berpakaian putih ketika mereka mendengar tawa ini. Mereka tahu bahwa semakin bahagia tawa orang ini, semakin padat niat membunuh di hatinya.
Ayo pergi, aku yang dulu sangat ingin bertemu dengan kelompok ahli asing ini segera. Kekuatan lembah sungai es tidak bisa ditantang. Orang tua itu dengan lembut melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengangkat tongkat jalan ular dan perlahan berjalan ke aliran dewa yang jatuh. Semua murid dari lembah sungai es mengikuti di belakang mereka. Mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat berjalan, menunjukkan penampilan terlatih. Banyak tatapan memandang orang-orang dari lembah sungai es saat mereka secara bertahap menghilang dari pandangan mereka. Mereka saling memandang dan panas yang menyala-nyala muncul di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa arus dewa yang jatuh ini sepertinya akan berhenti menjadi tenang. Kita telah sampai, benteng batu itu adalah tempat target kita berada. Langkah kaki Xiao Yan berhenti tiba-tiba saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat benteng batu besar berwarna putih yang samar-samar terlihat di bawah penutup kabut tebal. Binatang kalajengking naga racun langit ada di tempat itu? Xiao Yan menggosok tangannya. Panas muncul di matanya. Setelah mencari wilayah Black Corner sampai ke Central Plains, dia akhirnya menemukan binatang kalajengking naga racun langit yang hidup. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, saya pikir itu mungkin telah merasakan kehadiran saya. Tampaknya monster beracun yang telah mencapai peringkat seperti itu juga memiliki kepekaan terhadap tubuh racun yang menyedihkan ini. Kalau begitu, mari kita lihat seperti apa yang disebut monster beracun kuno ini. Xin Lan, kamu harus tetap di sini. Jangan ikuti kami. Xiao Yan tersenyum sebelum menginstruksikan Xin Lan. Dimengerti. Xin Lan mengangguk sebelum mengingatkan, kalian semua harus berhati-hati. Xiao Yan menyeringai. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang menuju ke benteng batu. Dokter peri kecil dan boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Dengan kecepatan mereka bertiga, mereka muncul dalam jarak 1000 meter dari benteng batu setelah beberapa saat. Mengikuti pendekatan mereka, mereka akhirnya bisa merasakan seberapa besar benteng batu ini. Tempat itu tampak sangat luas dan perkasa. Mengaum. Tepat ketika ketiga orang ini melangkah ke dalam radius 1000 meter dari benteng batu ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Segera, raungan naga yang menggetarkan jiwa dipancarkan dari benteng batu, dan badai dahsyat menyapu, mengirimkan pecahan batu di tanah terbang. Haha, kecantikan kecil. Tidak disangka Anda datang mencari saya. Dalam hal ini, Anda harus dengan patuh tetap tinggal dan menjadi wanita saya. Raja ini ingin tubuh racun Anda yang menyedihkan itu melahirkan keturunan sempurna dengan garis keturunan paling murni. Petik 2. Raungan naga bergema di tempat itu saat tawa keras dikeluarkan dari benteng batu. Setelah itu, suara gemuruh menyebar seperti gelombang. Seseorang bisa mendengar suara tajam dari angin kencang yang muncul setelah tawa keras terdengar. Sosok merah darah bergegas keluar dari benteng batu dengan cara seperti kilat. Sepasang sayap naga setinggi 100 kaki diperpanjang dari punggungnya. Ekor kalajengking berwarna darah, panjang lebih dari 10 meter, ada di belakangnya. Ujung ekornya mengandung cahaya dingin yang tajam. Sosok itu tetap tergantung di langit dengan bulan bundar terletak di belakangnya. Kedua sayapnya terentang dan ekor racunnya tampak seperti ular. Itu mendesis ke langit sementara kabut mengerikan menyebar. Kelompok Xiao Yan perlahan berhenti. Mereka melihat sosok manusia dengan sayap naganya di langit yang jauh. Mereka merasakan aura dan kejutan mengerikan melintas di mata mereka. Apakah ini binatang kalajengking naga racun langit yang legendaris itu? Ini memang sangat kuat, namun, Monster Core dan Essence Blood adalah milik kita. Bab 1079, Suku Naga Kalajengking. Sebuah kehikmatan melintas di mata cantik dokter peri kecil saat dia melihat sosok di langit, di mana kabut racun meresap. Binatang kalajengking naga racun langit ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Pertempuran sengit sepertinya tidak bisa dihindari hari ini jika mereka ingin memburunya. Sosok merah darah tetap tergantung di langit. Sayap naga yang sangat besar perlahan mengepak di belakangnya, membawa gelombang demi gelombang angin liar. Namun, selain sayap dan ekor kalajengking yang tajam di belakang, binatang kalajengking naga racun langit ini tidak berbeda dari manusia biasa. Apalagi wajahnya sangat tampan. Selain itu, ada perasaan jahat yang samar-samar merembes darinya.
The Sky Poison Dragon Scorpion Beast perlahan turun dari langit. Akhirnya, itu berhenti di udara di atas. Matanya menyapu dokter peri kecil sebelum berhenti pada Xiao Yan di sampingnya. Dia mengangkat alisnya dan tertawa, "Aku bertanya-tanya mengapa kamu punya nyali untuk menyerahkan dirimu ke tempat ini. Anda sebenarnya punya beberapa pembantu. Namun, hanya kekuatan Douzong bintang 2 bocah ini yang membuatnya tidak layak untuk menyerang raja ini." Petik 2. Saya datang ke tempat ini dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari Anda. Dokter peri kecil sedikit tersenyum saat dia dengan lembut memberitahunya. Oh, ini tentu saja tidak menjadi masalah. Selama kamu tetap di belakang untuk menjadi wanita raja ini, apalagi hanya meminta satu hal. Bahkan jika Anda menuntut lebih, raja ini akan dapat memberikannya kepada Anda. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa ketika mendengar ini. Tatapannya segera mengandung sedikit kebencian saat dia menatap tubuh memikat dokter peri kecil. Dia belum pernah bertemu wanita yang bisa memikatnya dengan cara ini selama bertahun-tahun. Namun, dia dengan jelas mengerti bahwa ketertarikan semacam ini sebagian besar disebabkan oleh tubuh racun yang menyedihkan. Menjadi monster beracun, tubuh racun yang menyedihkan ini seperti tonik baginya. Hanya aroma dirinya akan menyebabkan jiwanya berdebar-debar dan merasa sangat nyaman. Ketika dia bertemu dengan dokter peri kecil untuk pertama kalinya saat itu, dia tahu bahwa wanita ini pasti akan menjadi miliknya. Kalau begitu, tolong serahkan monster core-mu padaku. Tatapan Sky Poison Dragon Scorpion Beast menyebabkan kilatan dingin melintas di mata Little Fairy Doctor sementara dia menuntut dengan suara samar. Senyum di wajah tampan Sky Poison Dragon Scorpion Beast perlahan menegang saat kesuraman muncul. Dia menjilat bibirnya dan berkata, "Tampaknya mereka yang datang tidak memiliki niat baik dan mereka yang memiliki niat baik tidak datang. Jika itu adalah orang lain yang mengucapkan kata-kata ini di depan raja ini, dia pasti akan berubah menjadi mayat saat ini. Namun, raja ini sangat terpesona oleh Anda. Oleh karena itu, pelanggaran saya ini akan dibayar kembali oleh pria di samping Anda." Petik 2. Sayap naga di belakang Sky Poison Dragon Scorpion Beast dikepakkan setelah kata-kata ini terdengar. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Mata Xiao Yan menyipit saat tubuh Sky Poison Dragon Scorpion Beast menghilang. Pada saat yang sama, cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Ci! Kaki Xiao Yan yang menarik diri baru saja mendarat ketika tangan dengan kuku merah darah dan tajam merobek tempat di depannya, seperti pedang tajam. Garis hitam pekat muncul di ruang tempat tangan itu lewat. Hah! Ruang kosong di depan mengeluarkan terkejut saat serangan itu meleset. Segera, tubuh binatang kalajengking naga racun langit muncul dengan cara yang tidak biasa. Tatapannya gelap saat dia melirik Xiao Yan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan suara swoosh saat sosok hitam bergegas keluar dengan cara seperti kilat, menembus langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan dahi Xiao Yan. Ekor kalajengking yang sangat tajam telah muncul. Ujung tajamnya mengandung warna merah cerah. Jelas, itu memiliki racun yang mematikan. Ci! Ujung ekor kalajengking yang tajam menusuk dahi Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Setelah itu menembus dahinya, tetapi tidak ada darah segar yang muncul. Bayangan. Kejutan segera melintas di mata Sky Poison Dragon Scorpion Beast ketika dia melihat pemandangan ini. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling, hanya untuk melihat sosok yang perlahan muncul beberapa puluh meter jauhnya. Sosok itu adalah Xiao Yan. Anak nakal yang baik, aku telah meremehkanmu. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast juga merasa terkejut saat melihat Xiao Yan menghindari serangan dari ekor kalajengkingnya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, pilar Doki ungu keabu-abuan melesat dari belakangnya, disertai dengan suara angin kencang yang menusuk telinga. Hihi, cantik kecil, serangan kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk raja ini. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa ketika dia merasakan angin dari belakangnya. Ekor kalajengking di belakangnya menusuk dalam sekejap. Setelah itu, dengan mudahnya memblokir pilar Doki ungu keabu-abuan. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal. Karena Anda telah datang, tidak perlu pergi. Petik 2. Binatang kalajengking naga racun langit tertawa terbahak-bahak saat matanya menyapu Xiao Yan dan dokter peri kecil. Setelah itu, dia membuka tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh keras yang jelas ke langit.
Tempat ini tiba-tiba mulai bergetar setelah suara gemuruh menyebar. Segera, suara amukan bisa terdengar. Xiao Yan dan dokter peri kecil melihat ke arah suara-suara itu berasal, dan mereka melihat garis hitam menyapu daratan seperti gelombang laut dari cakrawala. Gas racun yang memenuhi udara bertahan di atas garis hitam itu dan membentuk sesuatu seperti awan racun. Hati-hati, semuanya adalah binatang beracun dalam aliran dewa jatuh. Tubuh dokter peri kecil melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Wajahnya serius ketika dia berbicara. Garis hitam secara bertahap mendekat saat Little Fairy Doctor sedang berbicara. Xiao Yan melirik dan menemukan bahwa itu bukan garis hitam. Sebaliknya, itu adalah lautan monster beracun yang padat. Awan racun yang teraglomerasi di udara terbentuk dari nafas monster beracun ini. Mata Xiao Yan membeku saat dia mempelajari adegan ini. Dia bahkan bisa merasakan dua aura yang sama kuatnya dari dalam lautan monster beracun yang padat. Meskipun mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan Sky Poison Dragon Scorpion Beast ini, mereka seharusnya mencapai kekuatan bintang 4 dozong atau lebih. Raja ini adalah penguasa wilayah ini. Sejak kamu sampai di tempat ini, apakah kamu hidup atau mati juga akan ditentukan oleh raja ini. Ekspresi gelap dan padat muncul di wajah jahat binatang kalajengking naga racun langit saat dia tertawa. Kami akan menangani monster beracun ini. Serahkan binatang kalajengking naga racun langit untuk ditangani oleh boneka setan bumi dan Tuan Tua Yao. Kemungkinan mereka akan benar-benar menghiburnya. Xiao Yan hanya tersenyum tipis di hadapan kesombongan dari binatang kalajengking naga racun langit. Dia menjentikkan jarinya dan boneka iblis bumi muncul di depannya. Segera, dia mengusap jarinya di atas cincin berwarna putih dan jiwa ilusi Tian Huo Zunze perlahan melayang keluar. Ceka-ceka, anak kecil, kau benar-benar menganggapku terlalu tinggi tentang diriku yang dulu. Kamu telah menemukan orang yang merepotkan. Tian Huo Zunze melihat binatang kalajengking naga racun langit dengan kabut racun yang mengerikan tidak jauh setelah dia muncul. Dia segera berseru, kekuatan bertarung orang ini sepertinya lebih kuat dari Fei Tian itu. Bagaimana Anda menyinggung keberadaan seperti itu? Petik 2. Saya tidak punya pilihan. Essence Blood dari peringkat 7 Magical Beast dibutuhkan untuk membantu Anda memperbaiki tubuh. Xiao Yan merentangkan tangannya dan tersenyum saat menjawab. Tian Huo Zunze sejenak membosankan saat mendengar ini. Dia segera dan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia berkata, baiklah baiklah. Teman kecil, kamu selalu punya alasan. Namun, saya sendiri tidak akan bisa menghadapinya. Meskipun kekuatan spiritual Tian Huo Zunze cukup kuat, itu akan sedikit kurang jika dia harus bertarung secara terbuka dengan seorang ahli di tingkat binatang kalajengking naga racun langit ini. Semua kekurangan ini karena ketidakmampuannya untuk menggunakan Douki. Boneka iblis bumi akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Saya pikir seharusnya tidak ada masalah kan? Jari Xiao Yan menunjuk ke boneka iblis bumi di sampingnya dan tertawa. Tian Huo Zunze menghela nafas lega saat melihat boneka itu. Kekuatan bertarung dari boneka iblis bumi saat ini tidak kalah dengan Dozong bintang 8. Dengan bantuannya, Tian Huo Zunze akan lebih percaya diri saat menghadapi orang itu. Senyum di wajah binatang kalajengking naga racun langit menegang sedikit ketika Tian Huo Zunze dan boneka setan bumi muncul. Suaranya suram saat dia berkata, jadi, kamu sudah siap. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengabaikan orang itu dan melirik ke arah monster beracun yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas sambil mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Setelah itu, matanya beralih ke Tian Huo Zunze dan berkata, Tuan Tua Yao, cobalah untuk secepat mungkin. Dokter peri kecil dan aku akan menghentikan semua monster beracun ini. Petik 2. Aye, tidak masalah. Dengan boneka iblis bumi, tidak akan terlalu sulit untuk menghabisinya. Tian Huo Zunze perlahan mengangguk sambil menjawab. Orang tua tidak takut menggigit lidahmu dengan mengucapkan kata-kata yang begitu besar. Raja ini adalah anggota dari suku naga kalajengking. Anda berani menyentuh saya? Mata binatang kalajengking naga racun langit gelap dan padat saat dia berbicara. Suku naga kalajengking? Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia telah mendengar tentang suku Magical Beast ini sebelumnya. Itu bisa dianggap sebagai suku yang sangat kuat di dunia Magical Beast. Apalagi reputasi mereka juga cukup bagus. Dikabarkan bahwa semua anggota suku naga kalajengking ini memiliki garis keturunan naga kuno yang langka di dalam tubuh mereka.
Naga kuno. Itu mengacu pada naga kuno Void yang sangat misterius itu. Jarang ada orang di benua Doki yang telah melihat jejak keberadaan yang begitu legendaris. Di dalam dunia Magical Beast, setiap Magical Beast yang memiliki petunjuk hubungan dengan naga kuno Void misterius ini adalah indikasi bahwa mereka kuat. Mereka sama seperti Sky Poison Dragon Scorpion Beast di depan. Kekuatan bintang 8 Dozong dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh benua Doki. Apalagi, suku naga kalajengking ini jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan naga kuno Void. Oleh karena itu, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan suku seperti suku Heaven Demon Phoenix, mereka dapat dianggap sebagai peringkat teratas. Xiao Yan tidak berharap binatang kalajengking naga racun langit ini menjadi anggota dari suku naga kalajengking itu. Namun, sekarang setelah hal-hal berkembang seperti ini, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Lupakan orang ini sebagai anggota dari suku naga kalajengking. Bahkan jika dia adalah naga kuno Void, kemungkinan Xiao Yan masih tidak punya pilihan selain menyerang. Pak Tua Yao, tolong serang. Mata Xiao Yan beralih ke Tian Huo Zunze. Rasa dingin yang pekat melintas di wajahnya saat dia perlahan berbicara. Kilatan dingin melintas di mata hampa kosong dari boneka iblis bumi di samping setelah kata-kata terakhir Xiao Yan terdengar. Cahaya perak pada tubuh cerahnya menjadi lebih intens. Itu bahkan tidak berhenti sejenak saat tubuhnya melintas dan bergegas ke Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Ekspresi binatang kalajengking naga racun langit segera menjadi sangat jelek ketika dia melihat boneka setan bumi bergegas. Niat membunuh melonjak liar di matanya. Dia dengan marah tertawa, karena kalian semua mencari kematian, raja ini akan mengabulkan keinginanmu, semut. Tubuh ilusi Tian Huo Zunze bergetar sebelum perlahan menghilang dengan cara yang aneh. Tawa yang jelas dan keras membawa kebanggaan yang bergema di langit. Haha, semut, jika aku yang lama tidak kehilangan tubuhku, kamu juga akan menjadi semut di mata diriku yang dulu. Meskipun demikian, aku yang dulu pasti akan mengambil darah esensimu hari ini. Bab 1080, Membantai binatang kalajengking naga racun langit. Xiao Yan menoleh setelah melihat boneka setan bumi dan Tian Huo Zunze mengisi daya binatang kalajengking naga racun langit. Dia mengarahkan pandangannya ke arah monster beracun yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan suara gemuruh keras saat menuju ke sini. Karena binatang buas ini ditutup, Xiao Yan dapat melihat bahwa dua sosok berdiri di belakang Magical Beast besar di depan. Dua aura besar dan kuat yang dirasakan Xiao Yan sebelumnya, berasal dari mereka. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang layak menjadi penguasa aliran dewa yang jatuh. Dia memiliki dua bawahan dengan kekuatan seperti itu di bawahnya. Xiao Yan menyipitkan matanya, menatap kedua sosok itu, dan memberi komentar. Serahkan keduanya padaku. Anda harus memblokir kerumunan binatang itu. Apa yang kamu katakan? Dokter peri kecil tersenyum manis saat dia bertanya. Apakah itu baik-baik saja? Xiao Yan sedikit ragu-ragu setelah mendengarnya sebelum bertanya. Keduanya baru saja mencapai kekuatan bintang 4 Dozong. Luka saya sudah sembuh total. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapinya. Dokter peri kecil terus tersenyum saat dia berkata, di sisi lain, ada banyak binatang buas di kerumunan binatang itu. Jika Anda tidak serius, Anda mungkin akan jatuh tiba-tiba. Petik 2. Mereka hanyalah sekelompok binatang jahat, apa yang bisa mereka lakukan? Xiao Yan tertawa keras, tampak sangat sombong. Bocah bodoh, Anda berani membuat masalah di wilayah pemimpin saya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Raungan marah dipancarkan dari kerumunan binatang yang bergegas saat Xiao Yan sedang tertawa. Segera, dua suara angin kencang muncul. Dua sosok bergegas ke depan dan muncul 100 meter dari Xiao Yan dan dokter peri kecil. Kedua sosok itu tampak sangat aneh karena ukurannya tidak cocok. Yang satu gemuk seperti bola dan tanah tampak bergetar saat dia berjalan. Yang lainnya kurus seperti ranting, tampak seperti tiang bambu. Sebuah kelicikan jahat berkedip-kedip jauh di matanya. Bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi terkejut saat melihat kedua orang ini. Dia segera menganggapnya lucu, penampilan luar keduanya sangat aneh. Keluar dari wilayah Sky Scorpion. Jika tidak, mati. Petik 2. Sosok manusia besar itu mengungkapkan keganasan di matanya saat dia menatap Xiao Yan dan dokter peri kecil.
Dia mengepalkan tangannya dan palu besar seukuran manusia muncul. Palu besar diayunkan secara acak dan dentuman sonik rendah bergema. Bahkan tanah diguncang sampai terbentuk beberapa lubang yang dalam. Orang kurus di sampingnya menyapu pandangannya ke arah kelompok Xiaoyan dengan cara yang menyeramkan. Setelah itu, dia dengan cepat melirik ke Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Pertempuran yang menggetarkan jiwa telah terjadi di sana. 3 ahli dengan kekuatan bintang 8 Dozong sedang bertukar pukulan. Aktivitas yang dibuat tentu tidak kecil. Gelombang demi gelombang energi menakutkan berdesir ke bawah. Meskipun mereka jauh, masih mungkin untuk merasakan tekanan yang terkandung di dalam gelombang energi. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba datang ke Sky Scorpion Region? Apalagi 2 orang yang bertarung dengan sang leader memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan dirinya. 2 orang di depan juga jelas bukan orang biasa. Kejutan muncul di mata orang ini saat mereka diam-diam membalikkan badan. Serahkan padaku. Kerumunan binatang datang. Anda harus bertindak. Dikabarkan bahwa Sky Poison Dragon Scorpion Beast mampu meminjam gas beracun dari kumpulan monster. Oleh karena itu, kamu harus mengusir mereka secepat mungkin. Dokter peri kecil mengepalkan tangannya. Doki yang berwarna ungu keabu-abuan dan perkasa bertahan di atas telapak tangannya. Setelah menginstruksikan Xiaoyan, dia menggerakkan tubuh indahnya dan bergegas ke depan, menyerang 2 gemuk dan kurus itu. Gadis kecil, Anda mencari kematian. Aku yang dulu tidak akan menahan karena kamu perempuan. Petik 2. Lemak besar segera mengeluarkan raungan marah ketika dia melihat dokter peri kecil menyerbu. Dia menginjak tanah, menyebabkannya bergetar saat dia melakukannya. Setelah itu, dia menyerang dokter peri kecil seperti gunung kecil. Palu logam besar di tangannya membawa ledakan sonik terus-menerus saat itu dengan kejam menghantam dokter peri kecil. Dentang! Pilar Doki yang besar dan kuat ditembakkan dan bertabrakan dengan palu logam. Segera, suara logam meletus. Sparks keluar. Palu logam besar itu dikirim terbang sementara lemak pengisian terhuyung mundur. Wanita ini sangat galak. Ganhou, kenapa kamu tidak menyerang? Ekspresi wajah gendut itu berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam setelah dipaksa kembali oleh dokter peri kecil hanya dengan 1 pukulan. Pria kurus seperti ranting itu mengerutkan kening ketika mendengar teriakan itu. Dia mengepalkan tangannya dan 2 belati panjang muncul. Kakinya menginjak tanah, mengeluarkan suara swoosh saat dia berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak panik bahkan sedikit pun dalam menghadapi serangan gabungan oleh sosok kurus dan gemuk ini. Langkah kakinya anggun dan tenang. Setiap kali dia melambaikan tangannya, doki yang luas dan perkasa akan muncul, memaksa keduanya untuk buru-buru menghindar. Tidak ada yang berani bahkan melakukan kontak sekecil apapun dengannya. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dokter peri kecil tidak menghadapi masalah apapun. Dia mengangkat matanya dan menatap kerumunan binatang itu. Dengan tawa dingin, tubuhnya bersinar dan muncul di udara di atas mereka. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan flame jantung jatuh dipisahkan dari Glazed Lotus Heart Flame sebelum tetap tergantung di depannya. Xiaoyan menutup matanya dan merentangkan kedua tangannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan api hati yang jatuh di depannya segera bergetar. Setelah itu, gelombang tak terlihat yang kuat membentuk bentuk riak melingkar saat menyebar. Riak tak terlihat dengan cepat menyebar dan melakukan kontak dengan kerumunan binatang itu dalam sekejap mata. Banyak raungan sedih segera terdengar. Momentum perkasa dari kerumunan binatang menjadi kacau. Gumpalan asap putih mulai muncul di tubuh beberapa magical beast. Engah! Engah, engah. Riak tak terlihat lainnya menyebar dan tiba. Segera, kumpulan api meledak di antara kerumunan binatang itu. Binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya dinyalakan meskipun tidak ada api. Mereka berubah menjadi bola api yang terbang liar ke segala arah. Sesaat kemudian, mereka roboh dan menjelma menjadi tumpukan abu. Kerumunan binatang buas tidak kekurangan binatang kuat yang memiliki sedikit kecerdasan tetapi belum berubah menjadi bentuk manusia. Mereka hampir tidak bisa memblokir serangan Heart Flame semacam ini. Selain itu, karena memiliki kecerdasan, mereka tidak bertindak segila magical beast lainnya dan menyerang ke depan meskipun mengetahui bahwa area di depan mereka penuh dengan bahaya. Tentu saja, magical beast yang memiliki kecerdasan itu adalah minoritas. Sebagian besar magical beast hanya menggunakan naluri mereka.
Saat ini, mereka berada di bawah kendali Sky Poison Dragon Scorpion Beast, jadi yang mereka tahu hanyalah mereka perlu maju. Namun, di bawah serangan skala besar Heart Flame dari Valen Heart Flame, setiap Magical Beast yang masuk dalam radius 100 meter dari Xiaoyan akan, tanpa kecuali, berubah menjadi abu di tengah gelombang demi gelombang suara terengah-engah. Meskipun ini masalahnya, masih ada Magical Beast yang tak henti-hentinya menerobos tanpa takut mati. Hal ini mengakibatkan terbentuknya lapisan abu tebal di dataran, menyebabkannya tampak sangat terpencil. Xiaoyan tanpa sadar merajut alisnya saat semakin banyak Magical Beast yang maju. Dia melirik awan racun yang tersisa tepat di atas Magical Beast. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa melanjutkan pembunuhan ini jika mereka terus maju. Magical Beast ini dikendalikan oleh Sky Poison Dragon Scorpion Beast dan tidak merasa takut. Mengaum. Raungan naga yang keras dan jelas bergema saat Xiaoyan merenungkan masalahnya. Keributan terbentuk di kerumunan binatang dan kabut racun di udara mulai bergerak. Arah itu bergeser adalah medan pertempuran tempat binatang kalajengking naga racun langit berada. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Binatang kalajengking naga racun langit saat ini jelas tidak lagi mampu menahan serangan gabungan dari Tianhuo Zunze dan boneka setan bumi. Dia berpikir untuk menggunakan kekuatan awan racun yang terbentuk dari puluhan ribu binatang. Jika dia diizinkan untuk melakukan apa yang dia inginkan, kemungkinan beberapa perubahan tak terduga mungkin ditambahkan ke situasi tersebut. Karena kamu ingin meminjam kekuatan awan racun, aku akan menghancurkannya. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Dia menelan api jantung yang jatuh kembali ke tubuhnya. Nyala api dengan cepat bergabung dengan Green Lotus Core Flame dan sekali lagi membentuk Glazed Lotus Heart Flame. Segel di tangannya berubah dan nyala api hijau giok melesat ke langit. Itu bergoyang dan berubah menjadi serigala api besar yang berukuran ratusan kaki. Serigala api melompat melintasi langit, memancarkan suhu tinggi dalam prosesnya dan menyebabkan kabut racun di sekitarnya langsung menyebar. Ketika serigala api ini, yang terbentuk dari Glazed Lotus Heart Flame, telah muncul, kerumunan binatang di bawah segera membentuk keributan yang intens. Mereka merasakan ketakutan jauh di dalam hati mereka terhadap makhluk yang panas dan penuh dengan energi yang ini. Api surgawi. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast, yang telah terjerat, merasakan serigala api yang telah terbentuk di langit. Ekspresinya juga berubah drastis dalam prosesnya. Hihi, sekarang bukan waktunya untuk mengalihkan perhatian? Sebuah tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Sky Poison Dragon Scorpion Beast tepat ketika pikirannya teralihkan sejenak. Segera, telapak tangan yang berisi kekuatan besar dan kuat tercetak dengan kuat ke belakang binatang itu. Grup. Setelah menerima pukulan berat, seteguk darah segar keluar dari mulut binatang kalajengking naga racun langit. Darah segar ini baru saja muncul ketika mereka berubah menjadi panah darah yang dengan kejam ditembakkan ke wajah boneka setan bumi yang telah tiba di depan. Suara ci-ci muncul. Namun, boneka iblis bumi tidak bereaksi terhadap ini. Tinjunya yang kuat masih terayun ke depan begitu saja. Brengsek, raja ini tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Binatang kalajengking naga racun langit menghindari pukulan seperti gunung dari boneka iblis bumi dengan cara yang menyedihkan. Ekspresinya menjadi keunguan saat dia meraung marah. Naga kalajengking menelan langit. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast mengeluarkan desisan dari tenggorokannya setelah mundur. Tubuhnya langsung membengkak. Seketika, dia berubah menjadi binatang buas berukuran 1000 kaki. Ia mengangkat kepalanya dan menghadapi awan racun yang telah dibentuk oleh uap racun dari puluhan ribu binatang. Kekuatan isap melonjak dari mulutnya. Surga menelan, dalam mimpimu? Xiaoyan tertawa dingin saat melihat ini. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api itu melebarkan mulutnya yang sangat besar. Pilar api yang sangat besar ditembakkan dan menghantam awan racun yang sangat besar. Suhu api surgawi sangat tinggi, menyebabkan kabut racun segera membentuk asap putih. Gas racun mengerikan yang terkumpul di dalamnya tersebar seperti balon yang meledak. Karena pembakaran api surgawi, jumlah uap racun yang diserap oleh binatang kalajengking naga racun langit sangat sedikit sehingga menyedihkan, yang menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menjadi marah. Mata merah darahnya menatap Xiaoyan, dan ekor kalajengking sepanjang puluhan meter menembus udara, menembaki Xiaoyan.
Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Segel di tangannya bergerak dan serigala api yang sangat besar menerkam, membiarkan ekor kalajengking menembus tubuhnya. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor kalajengking mengeluarkan gelombang suara cici. Melolong. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari ekornya menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menghadap ke langit dan mengeluarkan ratapan sedih. Namun, ratapan menyedihkan baru saja terdengar ketika sosok berwarna perak muncul di atas kepalanya. Sebuah pukulan menghancurkan matanya yang besar tanpa menunjukkan belas kasihan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul. Darah segar berceceran ke langit, menyebabkan tempat itu tampak seolah-olah sedang hujan darah. Di bawah pukulan berat ini, bahkan Sky Poison Dragon Scorpion Beast tidak bisa menahan. Itu jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Tanah bergetar dan gunung berguncang.